Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya. Hari ini saya akan coba share kepada teman-teman terkait dengan applicant tracking system atau kalau teman-teman pernah dengar ATS ya. Apa sih ATS itu dan kenapa kok sekarang kita perlu mengetahui dan bagaimana cara menaklukkannya gitu. Kayak serem gitu ya. Tapi sebenarnya memang kita harus tahu. Karena kalau tidak tahu cara bagaimana melakukan ATS, takutnya nih teman-teman jadi nggak bisa nantinya melamar kepada perusahaan dengan cukup baik. Nah, mending saya langsung aja teman-teman, untuk kali ini saya akan coba share materi saya. Itu sebentar ya, saya coba share screen dulu. Baik, ini dia. Nah, apa sih applicant tracking system itu? Kalau kita bisa lihat dan bagaimana cara memahami CV yang sesuai. Hmm. Nah, ini dia materinya. Apa sih applicant tracking system itu dan bagaimana cara menaklukkannya? ATS ini serta bagaimana CV yang sesuai yang mungkin bisa masuk ke dalam ATS ini. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu sebenarnya ATS itu kalau misalkan teman-teman pernah lihat, kalau kita lihat di beberapa tempat gitu ya, di beberapa perusahaan memang udah sangat common sekali menggunakan yang namanya applicant tracking system. Nah, tapi kadang-kadang juga kita nggak tahu apa sih applicant tracking system ini. Sampai belibet saya ngomongnya ya. Saya singkat jadi ATS biar gampang ya. ATS ini hampir di semua perusahaan tuh punya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat di materi saya yang saya tampilkan di sini. Nah, seperti ini. Ya, jadi bagaimana cara kita melakukannya? Sebenarnya tidak susah dan tidak mudah. Oh, gimana tuh? Kok tidak mudah tidak susah? Ya sama aja dong gitu. Enggak, gini. Oke. Operating system itu sebenarnya adalah secara fakta hampir seluruh perusahaan yang ada, perusahaan besar nih teman-teman, hampir setengahnya yaitu sebesar 66% itu menggunakan ATS atau Applicant Tracking System ini untuk di bagian rekrutmennya. Sehingga kalau teman-teman nanti melamar ke perusahaan yang besar, mungkin mereka sudah menggunakan sistem ini. Sehingga teman-teman tinggal melamar melalui web karir mereka atau portal karir mereka, kemudian nanti CV teman-teman akan dilihat cocok atau tidak cocok, dan kemudian langsung dapat panggilan. Nah, tapi mungkin teman-teman nggak tahu bagaimana sih di belakangnya seperti apa sih proses yang terjadi dan bagaimana CV yang sesuai. Sebenarnya sebelum ke situ saya ingin menjelaskan dulu. ATS itu sebenarnya adalah software aplikasi untuk menyeleksi kandidat dengan cara men-scanning tulisan. Jadi tulisan-tulisan yang ada di CV teman-teman itu akan dibaca oleh software ini sehingga teman-teman akan bisa terlihat apakah CV teman-teman sesuai dengan yang dicari oleh perusahaan. Contoh misalkan begini. Isi aplikasi itu kan pasti ada kata kuncinya apa, skill-nya bagaimana, pendidikannya dari mana, dan pengalaman kerjanya di mana saja. Nah, kadang-kadang perusahaan misalkan ingin mencari seorang legal, ya tentu dia akan menggunakan kata kunci legal atau misalkan dia sudah pernah di firma hukum. Nah, itu kata kunci akan dimasukkan oleh perusahaan. Atau misalkan dengan minimum pengalaman 2 tahun, 3 tahun, atau maksimum 10 tahun, atau usia sekian, atau misalkan pernah sekolah di kampus ini, sekolah ini. Nah, itu akan dimasukkan oleh para recruiter atau HR sehingga dengan kata-kata kunci tadi CV yang masuk itu langsung difilter oleh mereka. Jadi nggak semua CV akan dibaca oleh si recruiter langsung, tapi akan dibantu oleh sistem ini untuk men-scanning beberapa kata-kata kunci yang memang dibutuhkan di dalam proses seleksi supaya lebih cepat. Karena teman-teman tahu sekarang orang lamar tuh kadang-kadang sudah sangat banyak ya, ratusan, ribuan, atau puluhan. Nah, kadang-kadang kita waktu tidak cukup nih. Kita kalau misalkan mau baca satu-satu melalui CV yang biasa gitu ya, hard copy, kan tentu butuh butuh waktu, butuh baca lagi, dan kemudian menandai, kemudian memanggil ulang, dan lain-lain. Nah, itu butuh waktu. Kadang-kadang seorang HR atau recruiter itu tidak punya waktu sampai sebanyak itu. Sehingga dengan adanya software ini, itu kan membantu mereka, teman-teman. Jadi, kira-kira kira-kira awalnya seperti itu. Nah, seperti apa sih yang sesuai? Nah, kalau teman-teman bikin CV kan seperti ini nih biasanya. Ini tidak bukan pakem yang saya bilang bahwa CV yang bagus seperti ini, tidak. Saya hanya mau mencontohkan bahwa CV seperti ini, itu adalah yang kalau misalkan dikatakan, cocok atau sesuai dengan ATS, sebenarnya adalah yang memiliki pertama, headline. Teman-teman nama sebenarnya John Doe misalkan. Kemudian teman-teman headline tulis marketing communication gitu ya. Kemudian executive summary-nya dari mana? Teman-teman tulis di situ. Kerja di mana, skill-nya bagaimana, rumahnya teman-teman di mana, pendidikannya dari mana, dan lain-lain ya. Dan kata kunci, misalkan teman-teman di situ menyantumkan bahwa ingin melamar di perusahaan IT misalkan, ya masukkan aja skill teman-teman. Misalkan
bahasa pemrograman atau pernah membuat eee, apa tuh namanya, aplikasi apa, dan kemudian jago di aplikasi apa. Nah, itu tuliskan di situ sebagai kata kunci teman-teman. Dan kalau di experience peran Anda, jadi tidak sekedar hanya menuliskan bahwa teman-teman posisi sebagai apa dan kemudian perusahaannya di mana, tapi peran Anda seperti apa, tolong tuliskan di situ. Nah, supaya lebih jelas. Kemudian tindak-tindakan seperti apa aja yang pernah teman-teman lakukan. Pendidikan tadi sudah dijelaskan. Dijelaskan dengan SMA, kuliah di mana, S1, S2, dan lain-lain. Tuliskan semuanya lengkap di situ. Dan soft atau technical skill yang tadi saya bilang, punya skill apa. Kalau di sini contohnya ada networking, ada creative thinking, ada negotiation, dan lain-lain. Gitu ya. Dan yang kedua adalah CV ini kalau ingin masuk ke dalam ATS, biasanya nih teman-teman, biasanya dia akan berupa dua. Kalau tidak Microsoft Word, kalau enggak PDF gitu ya. Karena apa? Yang ini yang paling mudah untuk ditangkap oleh software tersebut atau software ATS ini untuk nanti di-scanning atau di-parsing kalau istilah orang-orang tuh. Di-scanning, kemudian di-filter dan kemudian akan ditentukan oleh sistem bahwa ini orangnya cocok atau tidak cocok berdasarkan CV gitu ya. Saya tidak bilang bahwa sistem akan melihat bahwa teman-teman cocok atau tidak cocok berdasarkan tatap muka atau tidak, tapi ini berdasarkan CV, berdasarkan seleksi administratif, gitu teman-teman. Jadi bukan berarti dengan sistem ini langsung dikatakan bahwa teman-teman cocok dengan posisi ini. Belum tentu, karena kan nanti ada seleksinya, ada interview, ada psikotes, ada mungkin skill apa namanya tes skill teknik dan lebih ke lain-lainnya gitu ya, dan masih ada tahapan yang lain yang memang teman-teman harus ikuti. Intinya adalah teman-teman selain dengan formatnya Word atau PDF tadi, maksimal juga 2 halaman. Sistem juga kalau misalnya kebanyakan data atau CV teman-teman masukkan, kan biasanya ada maksimumnya tuh, maksimum size misalkan 1 megabyte atau 300 kilobyte dan lain-lain. Nah, itu teman-teman harus ikuti. Supaya apa? Supaya sistemnya bisa ngebaca di situ, ya. Kalau lebih, ya nggak akan bisa masuk, pasti akan ditolak oleh sistem, oleh web portalnya mereka dalam perusahaan. Kemudian ukuran fontnya paling tidak 11, 12, atau paling gede 14, tapi kebesaran kali kalau 14 ya. 11, 12 sudah lumayan lah untuk ukuran CV seperti ini. Kemudian gunakan format tulisan yang standar. Biasanya Times New Roman atau Tahoma, Arial, dan lain-lain. Biasanya sih 3 ini yang paling sering digunakan untuk melamar ya dalam bentuk CV. Selebihnya mungkin dapat digunakan kalau teman-teman melamar ke industri yang mungkin lebih kreatif. Misalkan tulisannya yang lekak-lekuknya lebih banyak, nah itu bisa ke industri yang lebih kreatif, misalkan entertainment atau usaha advertising dan lain-lain yang membutuhkan memang pikiran kreatif yang lebih ketimbang perusahaan yang formal ya. Saya sih tidak menyebutkan bahwa yang formal itu harus yang kaku, bukan. Maksudnya biasanya bisnisnya itu yang formal itu biasanya seperti banking gitu ya, atau pemerintahan, itu kan juga biasanya dia sudah ada bakunya, ada format yang memang harus kita ikuti, dan biasanya itu sebutnya formal. Dan kemudian jangan terlalu bertele-tele, harus sederhana, to the point. Dan isi kontennya juga yang paling penting, jangan sampai teman-teman menuliskan yang tidak perlu di situ, yang bahkan tidak akan terdetek oleh sistem. Nah, ini harus diperhatikan. Dan yang tidak boleh sebenarnya teman-teman juga harus perhatikan nih, pertama gambar atau logo yang tidak perlu, karena gambar atau logo ini kadang-kadang memang tidak akan kebaca oleh sistem. Sistem akan lebih banyak membaca dari tulisan. Seperti kita bikin control find dalam, komputer kita, kita mencari kata kunci misalkan, saya ingin mencari, kata-kata misalkan, kota Bogor misalkan, kemudian saya ketik, klik control find gitu ya, kemudian kita ketik Bogor ya, maka akan muncul kan, mana-mana saja bagian paragraf atau kalimat yang muncul ada kata Bogornya. Nah, sama seperti itu di sistem ini. Kalau teman-teman tidak memasukkan kata-kata yang jelas, kemudian tata bahasanya buruk atau bahkan typo begitu ya, itu nggak akan kebaca oleh sistem ini. Jadi memang lebih baik masukkanlah tulisan-tulisan yang jelas dan memang tata bahasanya juga yang jelas. Karena sistem itu kan juga tergantung dari kata kunci dimasukkan. Misalkan saya lagi nyari seorang legal yang tadi saya bilang, legal dengan minimum pengalaman sekian tahun, maksimal sekian tahun, pernah sekolah di sini, atau misalkan punya TOEFL bahasa Inggrisnya sekian ratus misalkan gitu. Nah, dituliskan menjadi kata kunci beberapa kata kunci dan itu akan mencari di dalam CV teman-teman. Kalau 1, 2, 3 nggak nyangkut nih, ya teman-teman nggak akan kepilih di dalam sistem itu. Tapi kalau misalkan lulusan kuliah masuk, pernah punya tes TOEFL masuk dengan minimum kriterianya berapa ratus, misalnya 400, 500 gitu masuk. Atau bahkan sekolahnya pernah yang dimasuki tentang sekolah lanjutan dari legal ini, misalkan notaria dan lain-lain gitu ya. Atau misalkan kalau misalkan di akuntansi itu ada sekolah akuntan.
Atau misalkan kalau di profesi kedokteran atau psikologi itu kan ada psikolog dan lain-lain, itu kan biasanya menjadi kata-kata kunci yang digunakan oleh perusahaan. Kalau itu kena, nah teman-teman akan masuk ke dalam folder khusus di mana dia disebut shortlisted gitu ya, terpilih lah intinya begitu. Kalau yang enggak kemana, ya tentu akan disingkirkan oleh sistem, akan ditaruh paling bawah atau justru makan mungkin paling ekstrimnya dibuang ke dalam recycle bin. Nah itu harus hati-hati teman-teman. Kemudian prosesnya seperti ini teman-teman, dalam proses rekrutmen kan, ada kita menentukan manpower planning seperti apa, sourcing-nya dari mana, seleksinya bagaimana, offering, hiring, bahkan sampai onboarding dia masuk ke dalam perusahaan. Yang akan kita bicarakan adalah di proses seleksinya di sini. Ya, contohnya begini. Ini adalah bentuk dari ATS yang sederhana dan menurut saya sudah cukup bagus nih. Satu perusahaan ini saya contohkan di perusahaan saya yang sebelumnya. Jadi saya punya beberapa contoh ATS yang pernah kami gunakan. Ini salah satunya sebagai pionir ATS di perusahaan kami saat ini, gitu ya. Nah, di sini ada kita sebut PTK. PTK itu permohonan tenaga kerja. Biasanya user dan juga HR itu akan menentukan. Contoh misalkan di sini, dia akan menuliskan bahwa kebutuhannya apa, posisinya, permanen atau kontrak, kemudian levelnya apa, di mana lokasi kerjanya, kemudian siapa yang membutuhkan, kapan diminta dan kapan dia harus selesai, dan berapa fulfillment-nya, SLA-nya, atau berapa butuh waktu yang dibutuhkan, dan statusnya seperti apa. Nah, di sini kita ada datanya gitu. Nah, inilah yang akan digunakan oleh HR dalam mencari tadi beberapa kandidat yang dibutuhkan. Dari sini lari kemana? Ya tentu masuk ke sourcing. Begitu kita masuk ke data sini, PTK-nya, kebutuhan-kebutuhan kita tadi, masuk ke proses sourcing. Ini contohnya, teman-teman akan diminta masuk ke dalam web portal atau portal karir gitu ya. Seperti contohnya gampangnya kayak masuk ke, ya saya sebut merek lah ya, Jobstreet, Jobsdb, Karir.com, bahkan ada Glints, ada juga Jobs Indo dan lain-lain gitu ya, LinkedIn misalkan gitu ya. Kalau kita masuk ke dalam portal mereka, biasanya mereka ada satu layanan di mana kita bisa mencari jobs atau lowongan di dalam portalnya mereka. Nah sama, setiap perusahaan pun ada biasanya job portal seperti ini. Teman-teman masuk ke web portalnya mereka atau company portalnya mereka, website-nya mereka begitu ya. Kemudian ada tulisan karir, kalau misalnya teman ingin melamar, kemudian klik di karir tersebut, dan biasanya akan langsung merefer ke halaman khusus di ATS. Nah, seperti ini misalnya landing page-nya adalah sistem ATS itu sendiri, rekrutmen. Ya, nah di sini kita bisa milih nih posisi apa yang kita cari. Misalkan di sini ada professional hire atau specialist hire atau program MT atau MDP kalau di sini atau graduate development program, atau bahkan teman-teman tidak ada yang teman-teman cocok nih posisinya, tapi teman-teman tertarik dengan perusahaan ini, kemudian masuklah ke dalam talent pool yang di pojok kanan bawah. Nah, di sini teman-teman akan memasukkan data diri teman-teman, selain masukkan CV, gitu ya. Nah, setelah CV-nya tadi masuk ke dalam posisi-posisi yang teman-teman pilih, kemana sih larinya? Nah, itu tadi kegunaan dari applicant tracking system. Kan kalau posisi tadi udah saya sebutkan banyak nih kebutuhan PTK-nya dan di job posting-nya pun akan banyak nih. Misalkan kalau di sini ada IT, ada GM IT application, ada strategic internal relation, ada teknik dan lain-lain gitu ya. Nah, ini akan membantu dari sisi rekrutmennya atau HR-nya. Sehingga pada saat teman-teman memasukkan data, ada job seeker list. Nah, di sini gunanya kita akan mereview dan juga dalam tanda kutip mensortir ya, mensortir CV-CV yang masuk sesuai atau tidak. Kalau misalkan sesuai, misalkan education dari mana, sosnya dari mana didapatkan, kemudian dia melamar apa, begitu itu ketahuan di dalam halaman ini, di dalam ATS gitu teman-teman. Jadi semua yang teman-teman masuki, memasukkan mensubmit CV itu akan larinya ke dalam job seeker list biasanya. Standarnya begitu teman-teman. Dia akan masuk ke sini. Kemudian ini saya buramkan saja, saya contohkan mukanya, mohon maaf saya tutup. Jadi di sinilah teman-teman akan terlihat. Misalkan begitu saya klik tadi dari yang sebelumnya ya, misalnya saya pilih salah satu, kemudian klik ke dalam data diri mereka, itu akan masuk personal information-nya. Sama seperti teman-teman mengisi daftar diri, biodata begitu ya. Nama siapa, emailnya di mana, gendernya apa, status perkawinannya bagaimana, teleponnya berapa, tanggal lahirnya kapan dan di mana, kemudian alamatnya di mana, itu semua lengkap di sini dan kita bisa lihat. Dan teman-teman bisa mengupload CV teman-teman sebagai lampiran atau menambah data supaya lebih lengkap nih. Dan rekruter akan memiliki waktu untuk bisa mereview teman-teman lebih jauh lagi. Kadang-kadang kalau di biodata begini kan kurang lengkap. Nah, dengan adanya CV tadi teman-teman lampirkan yang jangan lupa berupa Word atau berupa PDF, teman-teman masukkan di sini. Itu akan membantu teman-teman untuk diseleksi oleh si recruiter atau HR tadi. Ya. Kemudian cara seleksi bagaimana sih? Nah, ini salah satu contohnya teman-teman. Misalkan teman-teman masuk dalam satu posisi tertentu nih. Sini saya contohkan ada Head of IT, ada Software Engineer, ada Engineering Development Program, dan so on. Semuanya.
gitu ya. Nah, di sini sistem akan berfungsi sebagai tangan kedua kami sebagai seorang recruiter. Contoh nih teman-teman, yang saya lingkari merah, dari 65 yang apply ya, yang saya garis kotak biru, berapa sih yang good profiles atau berapa sih CV yang hampir mendekati syarat. Nah, ini kan sayang sekali, tidak ada yang memenuhi syarat atau yang sesuai dengan kata kunci yang kita berikan, atau istilahnya kalau di kita apa, requirement atau job apa ya istilahnya, job specification-nya cocok apa tidak dengan yang kita butuhkan. Misalkan head of IT engineer harus lulusan dari ini, pengalaman dari ini, kemudian punya pengalaman di sini dan juga punya sertifikasi apa. Nah, di sini tidak ada yang cocok. Begitupun selanjutnya. Kalau teman-teman lihat nih, yang posisi nomor 3, Engineering Development Program. Bayangkan teman-teman, ada 9.828 yang melamar, tapi hanya 14% yang masuk ke dalam kategori good profiles. Kebayang ya, 10%-nya aja cuma mungkin 900 begitu ya. 14% berarti hanya 1.000 yang oke. Kan sayang sekali teman-teman. Jadi ini sepertinya banyak pelamar yang masuk tapi tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita terapkan di dalam posisi yang kita inginkan. Dan contoh yang paling ini juga dari posisi corporate legal manager, dari 92 applies hanya 1%, which is berarti hanya berapa? 9 atau 10 kandidat begitu ya. Nah, itu yang saya akan sampaikan teman-teman bahwa sistem ini akan membantu kita untuk memilah kembali dari CV-CV yang masuk supaya kita lebih tajam nih dalam melakukan review atau melakukan shortlist lebih lanjut. Sistem ini akan membantu sehingga kami akan banyak menghemat waktu, lebih efisien gitu ya waktunya ya untuk melihat hanya CV yang memang memenuhi kriteria. CV yang memenuhi kriteria kemana nih? Masih ada di sini, tapi mungkin nanti apabila ada posisi yang baru yang akan dikeluarkan dan dia akan sesuai, sistem akan tetap akan memilih dan akan masukkan ke situ. Jadi sebenarnya jangan khawatir kalau teman-teman memang ternyata tidak terpilih nih, waduh jangan-jangan saya nggak masuk kriteria nih gitu. Yang seperti saya bilang tadi ya, ada 2 kriteria, harus jelas, harus padat, harus sesuai dengan kata kunci, harus berupa jangan typo begitu ya. Kalau typo takutnya malah teman-teman nulis legal tapi tulisannya LEGEL gitu ya. Legal ya susah. Padahal bahasa Inggrisnya legal gitu bahasanya ya. Uh, ininya apa penulisannya sehingga tidak akan terdetek oleh si sistem ini tadi gitu. Jadi teman-teman saya ingatkan kembali ATS ini membantu para rekrutmen ya atau rekruter untuk memilih dan men-shortlist siapa-siapa saja yang memang memenuhi syarat gitu ya. Kalau dikatakan ini sudah 100% benar belum? Ya belum tentu juga gitu. Karena ini mungkin yang 14% ini atau yang tadi yang di legal 1% ini adalah yang kebetulan di CV-nya kata kuncinya ke capture atau ke filter oleh sistem. Mungkin yang lainnya entah itu CV-nya buram atau typo itu bisa saja terjadi. Begitu ya. Jadi nanti biasanya recruiter kalau punya waktu mungkin aja dia bisa membuka kembali dari beberapa yang good profile ini mana sih yang lainnya yang nggak yang masuk itu bisa kalau memang dia punya waktu. Kemudian di dalam ATS ini pun teman-teman itu semuanya akan terintegrasi ya dari awal teman-teman melamar, kemudian nanti teman-teman interview, psikotes dan lain-lain itu hasilnya di sini semua menjadi satu. Jadi begitu nanti teman-teman join dengan kami atau dengan perusahaan tertentu gitu ya, data teman-teman dari awal itu sudah ke-record. Sehingga nanti teman-teman ikut training, ikut apa, tetap akan jadi satu datanya. Jadi sangat membantu sekali di tim HR untuk melihat perkembangan teman-teman dari awal masuk sampai dengan nanti teman-teman mungkin resign atau pensiun di perusahaan kami. Nah, semua datanya ada. Ini penilaian seperti apa, kemudian manajemen interview seperti apa, expert interview seperti apa, HR interview seperti apa, dan ini akan kelihatan semua. Ya, dan proses offeringnya pun teman-teman itu dilakukan dalam satu sistem ini. Jadi teman-teman jangan heran lagi kalau misalkan dalam sistem ini semua sudah lengkap. Teman-teman hanya perlu misalkan ya memberikan payslip, struktur organisasi, PTK, CV, dan KTP, dan semuanya data itu dilengkapi, kemudian tinggal kita meminta si sistem ini untuk membuatkan request offering letter. Ya, begitu nanti kita keluar offering letter kita berikan kepada teman-teman, kepada kandidat begitu ya, kemudian teman-teman accept, ya kita akan klik accept ini. Kemudian teman-teman tinggal kita proses untuk onboarding. Ya, dan proses hiring ini biasanya data-data dokumen. Semua data yang kita butuhkan teman-teman masukkan di sini semua. Jadi tidak ada lagi tuh teman-teman memberikan fotokopi atau hard copy datang ke kantor dan menyerahkan semua berkas-berkas ke dalam perusahaan. Biasanya sekarang sudah begitu teman-teman. Tidak perlu teman-teman melakukan copy banyak-banyak. Cukup siapkan soft filenya, kemudian teman-teman upload di dalam program ini atau sistem ini sehingga semuanya tertera di sini yang kita butuhkan.
gitu ya. Jadi tidak perlu lagi tuh menyiapkan beberapa fotokopian, udah bukan zamannya lagi. Kalau zaman saya dulu mungkin gitu ya, zaman sekarang sih sudah tidak. Oke, kemudian nih onboarding. Di hari pertama pun teman-teman bisa melakukan, kira-kira kan kita bingung nih biasanya hari pertama ngapain sih, begitu ya. Nah, di sini kita kasihkan panduan kepada teman-teman. Misalkan hari pertama teman-teman yang sini ya, di kolom yang day one, teman-teman akan mendapatkan welcome greeting, welcome kit, kayak alat tulis dan lain-lain gitu ya, office equipment seperti laptop, email dan lain-lain. Kemudian juga pembukaan rekening bank biasanya buat payroll, kan kemudian bisa ngobrol dengan tim atau dengan atasan, kemudian juga diputerin sama teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah dapat, cek-cek, tinggal cek seperti itu. Ini panduan buat teman-teman. Nanti di bulan kedua, bulan ketiga, kami pun akan mendetek teman-teman, melihat kira-kira teman-teman sudah dapat nggak sih dari HR ya, informasi-informasi yang jelas terkait dengan ke-HR-an di kantor ini, atau ada yang belum dipahami, atau bahkan di tim IT, laptopnya bermasalah kah, email nggak bisa dipakai kah, dan lain-lain, atau nggak bisa pakai printer. Nah, itu kan nantinya bisa kita cek. Kalau teman-teman sudah mendapatkan, biasanya kita minta tolong ya dicek, cek gitu sampai dengan atasannya sekarang. Apakah job desk sudah dijelaskan dengan lebih baik, kemudian plan ke depannya seperti apa sih inginnya si atasan ini terhadap diri teman-teman. Nah, ini biasanya kita kasih panduannya, sehingga teman-teman begitu nanti join dengan perusahaan, biasanya dengan sistem ini teman-teman bisa melihat kira-kira seperti apa sih ke depannya. Bahkan dengan sistem ini bisa saja teman-teman juga akan bisa belajar training atau learning secara online dalam satu sistem yang sama. Nah, itu banyak tuh sekarang lagi dikembangkan. Nah, jadi teman-teman jangan heran kalau sekarang udah serba menggunakan sistem online begitu ya, dalam satu sistem yang memang integrated gitu ya. Nah, sangat penting buat teman-teman bahwa periksa kembali kualifikasi dengan kualifikasi diri teman-teman dengan iklan pekerjaan yang sedang dibuka. Karena tadi seperti yang saya contohkan, dari sekian ribu ternyata yang oke cuma sekian persen. Nah, itu kan juga sayang. Saya curiganya mungkin teman-teman nggak ngelihat nih kualifikasinya nggak cocok dengan teman-teman, tapi teman-teman tetap melakukan melamar di situ. Nah, itu kan juga sayang sekali. Jadi kebuang CV teman-teman. Kemudian pahamilah kelebihan Anda. Kalau teman-teman memang memiliki kelebihan, tulis di CV Anda, jangan ragu-ragu. Jago komunikasi, jago presentasi skill, kemudian juga mungkin jago bahasa Inggris, jago bahasa asing, atau apapun lah menjadi kelebihan Anda, tuliskan di situ. Siapa tahu kata kunci yang kami cari dari perusahaan itu adalah kelebihan Anda ini. Begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menuliskan di situ. Sehingga teman-teman bisa menonjolkan tentang kemampuan diri teman-teman di dalam CV Anda. Gitu ya. Dan juga yang terakhir yang saya sampaikan ke teman-teman adalah isi konten CV Anda itu dengan hal-hal yang paling penting. Jadi tidak hanya sekedar skor. Misalkan kemampuan skillnya 90% gitu. Tapi begitu kita cek, ternyata nggak 90%, cuma 60%. Itu kan sayang sekali. Berarti ada hal yang tidak benar, tidak sesuai, atau dalam hal ini mungkin berbohong dengan kemampuan yang sebenarnya. Nah, ini kan sayang sekali. Jadi teman-teman, membuat CV itu sebenarnya yang penting adalah singkat, jelas, padat. Ya, tidak perlu harus kreatif, nggak perlu karena sekarang udah CV-nya melakukan sistem, menggunakan sistem. Jadi kadang-kadang yang diperlukan adalah justru tadi singkat, padat dan jelas. Yang saya bilang tadi harus ada datanya, kemampuan teman-teman, skill, jangan lupa juga informasi-informasi tentang diri teman-teman juga jangan terlewatkan. Ya, tidak hanya sekedar gambar atau dengan logo, kecuali teman-teman membawa langsung CV Anda langsung ke perusahaan. Itu beda lagi. Nah, itu biasa kalau di perusahaan yang kreatif atau entertainment ya teman-teman bikin yang bagus gitu ya, yang menarik, ada portfolionya dan lain-lain. Tapi kalau menggunakan sistem biasanya hal itu tidak akan terlihat. Di belakang teman-teman akan diminta untuk membawanya gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang tetap ada, tapi biasanya fasenya yang akan berubah. Nah, sistem ini sekali lagi teman-teman itu untuk memudahkan kami para recruiter untuk melakukan seleksi terhadap kandidat yang masuk. Nah, bagi teman-teman yang ingin melamar melakukan ke perusahaan yang menggunakan sistem aplikasi ini atau applicant tracking system ini, harus hati-hati. Perhatikan CV Anda, sudah sesuai apa belum? Formatnya PDF atau Word, atau jangan-jangan teman-teman pakai JPEG atau PNG, sehingga tidak akan terbaca ya. Namanya foto kan nggak bisa di-scanning kalimat-kalimat atau kata-kata tertentunya. Dan itu sangat disayangkan sekali. Begitu. Baik, teman-teman. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat karena banyak sekali pertanyaan ke dalam video saya sebelumnya. Seperti apa sih ATS-nya? Saya coba berikan hari ini sesuai yang saya ketahui dan sesuai dengan pengalaman yang saya miliki, sehingga teman-teman akan bisa lebih mengetahui kira-kira seperti apa sih ATS itu, makhluk apa sih gitu ya. Nah, itu tadi ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Sampai ketemu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.